Jam 11 malam, ponselmu berdering. Itu dia, hatinya baru saja dipatahkan oleh pria brengsek yang sudah kamu peringatkan sejak awal. Dan kamu, seperti biasa, menjadi pendengar yang baik. Kamu memberikan semua nasihat yang benar. Kamu adalah teman terbaiknya. Tapi saat panggilan itu berakhir, hanya ada satu pertanyaan logis yang tersisa di tengah keheningan yang menyakitkan. Kenapa bukan aku? Sadarlah, ini bukan nasib buruk. Ini bukan karena kamu terlalu baik. Ini adalah kesalahan kalibrasi sistematis dalam pendekatanmu. Kamu tidak terjebak di friend zone. Kamu secara sukarela membangunnya sendiri dan menyerahkan kuncinya. Di video ini kita tidak akan mengeluh, kita akan membedah sistemnya. Kita akan bongkar logika di balik jebakan ini dan menyusun protokol untuk mengkalibrasi ulang posisimu. Mari kita mulai. Oke, setiap jebakan punya pintu masuk. Dan jalan tol menuju friendzone selalu dimulai dengan langkah pertama yang fundamental salah. Kamu mendekatinya bukan sebagai pria yang tertarik padanya secara romantis, tapi dengan menyamar sebagai teman. Kamu melakukan kamuflase niat. Logikanya sederhana, dan ini bagian yang paling jujur. Kamu takut. Kamu takut pada penolakan yang langsung dan menyakitkan. Jadi, otakmu memilih jalur yang dianggap aman. Jalur yang kita temenan dulu aja, berharap perasaanmu akan tersampaikan secara ajaib seiring berjalannya waktu. Padahal, itu adalah kebohongan halus pertama. Sebuah kebohongan, bukan pada dia, tapi pada dirimu sendiri dan niatmu. Dan kebohongan halus inilah yang menjadi fondasi retak dari seluruh bangunan friendzone yang akan segera kamu tinggali. Setelah kamu berhasil masuk dengan aman menggunakan kamuflase teman ini, kamu lalu melakukan kesalahan fatal kedua. Kamu mulai mendefinisikan peranmu di hidupnya. Kamu dengan cepat dan efisien memposisikan dirimu sebagai apa yang kita sebut seorang penyedia utilitas. Apa saja utilitas yang kamu sediakan? Mari kita cek. Kamu menjadi supir gratisnya saat dia butuh tumpangan. Kamu menjadi teknisi laptopnya saat ada masalah. Kamu menjadi konsultan gratisnya untuk tugas-tugas kuliah atau pekerjaan. Dan yang paling fatal, kamu menjadi tong sampah emosionalnya. Tempat dia membuang semua keluh kesah dan drama tentang pria-pria lain yang benar-benar membuatnya tertarik. Lihat ironinya. Dengan menyediakan semua ini, kamu berhasil membuat dirimu menjadi sangat dibutuhkan. Tapi tidak pernah diinginkan. Posisi utility provider yang serba salah ini bisa kita sederhanakan dengan sebuah analogi dari dunia teknologi yang mungkin kamu lebih pahami. Bayangkan dirinya adalah sebuah smartphone terbaru. Sistem operasinya kompleks. Di home screen-nya ada aplikasi-aplikasi utama yang selalu dia buka, yang membuatnya merasa senang dan terhibur. Instagram, TikTok, mungkin aplikasi game yang menarik. Kamu menginstal dirimu sendiri ke dalam sistemnya bukan sebagai salah satu aplikasi utama yang dia inginkan, tapi sebagai sebuah aplikasi utilitas yang berjalan di latar belakang. Aplikasi temancurhat.apk. Fungsi dari aplikasi ini sangat spesifik. Dia tidak akan membukanya setiap hari. Dia hanya akan membukanya saat sistemnya error, saat baterai sosialnya habis, saat dia diserang virus dari pria lain, atau saat aplikasi utamanya sedang crash. Dan setelah masalahnya selesai, aplikasi itu ditutup lagi. Kamu kembali ke latar belakang. Kesimpulannya sederhana, kamu berguna, tapi kamu bukan fitur utama. Kedengarannya mungkin absurd, tapi aplikasi temancurhat.apk ini diinstal setiap hari oleh jutaan pria di luar sana. Salah satunya mungkin seperti teman kita ini, Rian. Kita semua kenal Rian. Rian adalah pria yang baik. Dia selalu ada untuk Maya. Saat mobil Maya mogok, Rian yang datang. Saat Maya butuh teman cerita jam 1 pagi karena bertengkar dengan pria lain, Rian yang mengangkat teleponnya. Bahkan Rian pernah menemaninya berjam-jam di mall, bukan untuk kencan, tapi untuk membantunya memilih kado ulang tahun yang perfect untuk pria lain.
Dalam benaknya, Ryan berpikir semua kesabarannya ini adalah sebuah investasi. Dia berpikir, jika aku buktikan bahwa aku adalah pria yang terbaik untuknya, suatu saat dia pasti akan sadar. Padahal, secara logika, Ryan tidak sadar bahwa dia tidak pernah sedang berinvestasi. Dia sedang mengikuti sebuah audisi untuk peran teman baik, dan dia lulus dengan nilai sempurna. Kisah Ryan mungkin terasa sangat familiar. Mungkin kamu pernah menjadi Ryan. Dan jika sekarang kamu bertanya-tanya, kenapa? Secara psikologis, kenapa pola ini terus terjadi? Maka, bab selanjutnya adalah untukmu. Oke, mari kita bedah mesinnya. Kenapa pola Ryan selalu berakhir sama? Fakta psikologis pertama adalah apa yang kita sebut asimetri investasi emosional. Bayangkan hubungan pertemanan kalian ini seperti pasar saham. Kalian berdua memang sama-sama berinvestasi, tapi, dan ini kuncinya, kalian menanam modal pada dua saham yang berbeda total. Kamu, di setiap chat selamat pagi, di setiap tumpangan yang kamu berikan, di setiap curhatan yang kamu dengarkan, kamu menanamkan investasi romantis. Modalmu adalah harapan, valuasimu adalah gairah, prospekmu adalah masa depan bersama. Dia, di sisi lain, menerima semua tindakanmu dan membalasnya dengan investasi platonis. Modalnya adalah kepercayaan, valuasinya adalah kenyamanan, prospeknya adalah dukungan emosional jangka panjang dari seorang teman baik. Lihat masalahnya, kamu mungkin berpikir bahwa nilai sahamku terus naik menuju sebuah hubungan. Dia pikir nilai sahamnya stabil dalam portofolio pertemanan. Semakin lama ini berjalan, kesenjangan persepsi antara kalian menjadi semakin lebar sampai pada titik di mana itu tidak mungkin lagi bisa dijembatani. Kamu mungkin berpikir, tapi dia bilang dia nyaman denganku. Bukankah kenyamanan itu bagus? Justru disitulah letak paradoksnya. Dan ini adalah salah satu konsep paling krusial yang harus kamu pahami. Kita sebut ini paradoks terlalu nyaman. Dengarkan baik-baik. Kenyamanan memang benar adalah tujuan akhir dari sebuah hubungan jangka panjang yang sehat. Tapi, kenyamanan bukan pemicu ketertarikan di fase awal. Ketertarikan romantis, gairah, debaran jantung, rasa penasaran, itu lahir dari elemen yang berlawanan dengan kenyamanan. Ia lahir dari ketegangan, tension. Ia lahir dari sedikit misteri. Ia lahir dari polaritas maskulin-feminin, dua energi yang berbeda yang saling tarik-menarik. Kamu, dengan menjadi teman baik yang selalu ada, selalu setuju, dan selalu aman, kamu menciptakan zona yang 100% nyaman dan bebas dari ketegangan. Kamu memposisikan dirimu sebagai magnet dengan kutub yang sama. Aman, bisa diandalkan, tapi tidak ada daya tarik. Inilah kesalahan fatalmu. Kamu melewatkan fase ketegangan dan langsung melompat ke fase nyaman. Kamu mencoba membangun lantai 2 sebuah rumah tanpa pernah membangun fondasi dan lantai satunya. Hasilnya, kamu secara efektif membunuh gairah sebelum ia sempat tumbuh. Dan kamu tidak pernah menciptakan ketegangan ini karena satu alasan sederhana. Sejak awal, kamu tidak pernah mendaftar untuk peran yang menantang itu. Dan ini membawa kita pada fakta psikologis ketiga, kesalahan atribusi peran. Selama ini kamu mungkin berpikir, dia menolakku. Coba kita kalibrasi ulang perspektif itu. Coba kita lihat dari sudut pandangnya. Dari sudut pandangnya, kamu tidak pernah gagal. Justru sebaliknya, kamu berhasil dengan gemilang. Kamu 100% sukses memerankan peran yang kamu tunjukkan sendiri sejak hari pertama. Peran teman baik. Pikirkan seperti ini. Dia tidak menolakmu sebagai pemeran utama pria dalam film romantisnya. Dia hanya tidak pernah melihatmu datang dan mendaftar untuk audisi peran itu. Kamu sejak awal berjalan ke ruangan yang salah. Kamu berada di audisi untuk peran pendukung terbaik. Dan tebak apa? Kamu mendapatkan perannya. Kamu memenangkannya. Dia tidak menempatkanmu di friend zone. Dia hanya memberimu piala untuk peran yang kamu audisikan. Kamu sendiri yang salah membaca naskahnya.
Jadi, jika kamu tidak dilihat sebagai pemeran utama, lalu apa yang membuat seorang pria dilihat seperti itu sejak awal? Salah satu faktornya adalah sebuah prinsip psikologis yang kuat tentang bagaimana kita menentukan nilai seseorang. Bagaimana kita menentukan nilai seseorang? Ini membawa kita pada fakta terakhir di bab ini, sebuah konsep dari psikologi evolusioner, prinsip praseleksi. Prinsipnya begini, secara bawah sadar, manusia, terutama wanita, seringkali merasa lebih tertarik pada seseorang yang sudah divalidasi atau diinginkan oleh orang lain. Praseleksi ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa karena dia dilihat menarik oleh wanita lain, bisa karena dia dihormati oleh pria-pria lain di lingkungannya. Intinya, dia sudah melewati sebuah filter sosial yang membuktikan nilainya. Sekarang, lihat posisimu. Dengan menjadi penggemar nomor satunya yang selalu ada, yang memprioritaskan dunianya di atas duniamu, dan yang setuju dengan semua hal, pesan apa yang kamu kirimkan? Kamu tidak mengirimkan sinyal, aku pria bernilai tinggi yang diinginkan banyak orang. Kamu justru memancarkan sinyal sebaliknya. Kamu memposisikan dirimu sebagai pihak yang membutuhkan, bukan pihak yang diinginkan. Jadi, mari kita recap diagnosisnya. Investasi emosionalmu asimetris. Kamu mematikan gairah dengan kenyamanan. Kamu mengikuti audisi untuk peran yang salah. Dan kamu menghilangkan nilai praseleksimu sendiri. Kamu tidak dijebak. Kamu merancang jebakanmu sendiri dengan presisi yang luar biasa. Sekarang setelah kita membedah semua kesalahan teknis ini, mari kita hadapi beberapa kebenaran pahit yang lahir dari perasaan nyaman yang selama ini kamu peluk. Selamat datang di bagian paling jujur dari video ini. Tidak ada lagi analisis cepat, yang ada hanya kebenaran. Dan ini pil pahit yang pertama. Kamu pasti pernah mendengar kalimat ini, mungkin lebih dari sekali. Aku terlalu nyaman sama kamu buat pacaran. Saat kamu mendengar itu, berhentilah mendengar apa yang dia katakan. Mulailah mendengar apa yang tidak dia katakan. Karena terjemahan logis dari kalimat itu adalah ini. Aku melihatmu sebagai sumber keamanan emosional yang stabil dan bisa diandalkan. Kamu adalah zona amanku. Tapi, aku tidak melihatmu sebagai sumber gairah, ketegangan romantis, atau tantangan yang membuat jantungku berdebar. Dengan kata lain, kamu adalah pelabuhan yang aman. Tempat kapalnya berlabuh saat ada badai atau saat dia butuh perbaikan. Tapi, kamu bukan samudera luas yang membuatnya ingin berpetualang. Dia nyaman karena kamu tidak pernah menantangnya. Dia aman karena kamu tidak pernah menciptakan ketegangan. Pertanyaan logisnya adalah, kenapa kamu rela hanya menjadi pelabuhan yang aman? Jawabannya mungkin lebih menyakitkan daripada penolakannya sendiri. Ini pil pahit yang kedua. Ini tentang narasi yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri setiap malam. Kamu meyakinkan dirimu bahwa kamu sedang sabar. Kamu sedang menunggu waktu yang tepat. Kamu sedang menjadi pria dewasa yang memahami situasi. Kamu percaya bahwa dengan menjadi teman yang perfect, suatu hari nanti dia akan melihat cahayanya dan memilihmu. Itu bohong. Kebenaran pahitnya adalah kamu tidak sedang menunggu. Kamu sedang bersembunyi. Kamu bersembunyi di balik topeng teman baik karena jauh di lubuk hatimu, kamu lebih takut pada kepastian dari sebuah penolakan daripada terjebak dalam siksaan ketidakpastian yang tak berujung. Friendzone bukanlah jebakan yang dia buat untukmu, itu adalah penjara nyaman yang kamu bangun untuk dirimu sendiri. Sebuah benteng untuk melindungi egomu dari kemungkinan hancur lebur oleh dua kata sederhana. Maaf, aku nggak lihat kamu kayak gitu. Dan untuk membuat penjara nyaman ini terasa lebih bisa diterima, lebih bisa dibenarkan, kamu mulai melakukan hal yang paling manusiawi. Kamu mulai menyalahkan orang lain. Maka, ini pil pahit yang terakhir. Berhentilah menyalahkannya. Berhentilah berkata, dia memberiku harapan palsu. Berhentilah menganalisis setiap emoji yang dia kirim. Berhentilah mencari makna tersembunyi di balik kalimat, kamu teman terbaikku. Karena inilah kebenarannya. Dia tidak memberi kamu harapan palsu, dia hanya bertingkah selayaknya seorang teman.
Dia baik kepadamu karena dia memang temanmu. Dia curhat kepadamu karena dia percaya kepadamu sebagai temannya. Titik. Kamu karena berada dalam kondisi kelaparan emosional yang mengambil setiap remah-remah kebaikan dan perhatian platonisnya dan menafsirkannya sebagai sinyal cinta di dalam kepalamu. Dia adalah dinding kosongnya. Kamu adalah proyektor dari harapanmu sendiri. Jadi mari kita simpulkan, jika kamu yang menyembunyikan niatmu, jika kamu yang memposisikan dirimu sebagai utility provider, dan jika kamu yang memproyeksikan harapanmu sendiri, maka secara logis, jika kamu sendiri yang membangun penjara ini, maka hanya kamu yang memegang kuncinya. Pertanyaannya, bagaimana menggunakannya? Oke, selamat datang di fase eksekusi. Lupakan analisis yang rumit. Bab ini isinya adalah protokol, perintah logis yang harus kamu jalankan. Protokol pertama adalah langkah fundamental untuk mengubah dinamika, atau dalam istilah strategis, strategic disengagement. Dan biar jelas, ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang bermain game manipulatif. Ini adalah tentang satu hal yang sangat logis. Reklamasi nilai. Mengambil kembali nilai dirimu yang selama ini kamu berikan secara gratis. Instruksinya sederhana. Kurangi ketersediaanmu secara drastis. Berhenti membalas pesannya dalam 5 detik. Berhenti mengangkat teleponnya di dering pertama. Dan yang paling penting, berhenti menjadi utility provider 24/7-mu. Logikanya ada 2. Pertama, kamu menciptakan ruang kosong dalam rutinitasnya. Manusia baru akan menyadari nilai sesuatu saat sesuatu itu hilang. Ini memberinya kesempatan untuk merasakan absenmu. Kedua, dan ini yang jauh lebih penting, ruang kosong itu bukan untuk membuatnya merindukanmu. Ruang kosong itu adalah untukmu. Ruang kosong itu adalah waktu dan energi yang sekarang bisa kamu investasikan kembali pada asetmu yang paling berharga, dirimu sendiri. Jadi dengan apa kamu akan mengisi ruang kosong yang baru saja kamu ciptakan itu? Jawabannya ada di protokol kedua, dan ini adalah game changer yang sesungguhnya. Oke, ruang kosong sudah tercipta, energi dan waktumu sudah kembali. Sekarang kita akan menggunakannya untuk protokol yang paling transformatif, injeksi misi pribadi. Dengarkan ini, dan jika hanya ada satu hal yang kamu ingat dari video ini, ingatlah ini. Pria yang menarik adalah pria yang punya misi di luar urusan wanita. Misi ini adalah duniamu, kerajaanmu. Ini bisa jadi karirmu, mengejar promosi itu. Ini bisa jadi side hustle atau bisnismu, membangunnya dari nol. Ini bisa jadi hobi yang menantang, belajar main gitar sampai bisa, ikut kompetisi panjat tebing, menguasai bahasa baru. Ini bisa jadi kebugaran fisikmu, transformasi tubuh yang selama ini hanya kamu impikan. Protokolnya adalah ini. Geser fokus energimu 100% dari berusaha mendapatkannya menjadi fokus membangun dirimu sendiri. Jadikan dirimu proyek utamamu. Jadikan misimu sebagai obsesimu yang baru. Karena inilah rahasianya. Ketertarikan sejati dari seorang wanita bukanlah hadiah yang kamu menangkan. Itu adalah produk sampingan. Produk sampingan dari seorang pria yang bergairah dengan hidupnya sendiri, yang fokus pada tujuannya, dan yang memancarkan energi positif karena dia sibuk membangun kerajaannya. Sekarang, setelah kamu mulai menjalankan protokol ini, setelah kamu membangun kembali nilaimu dan menemukan kembali misimu, cepat atau lambat, kamu akan tiba di sebuah persimpangan jalan. Dan di sanalah, kamu harus menjalankan protokol terakhir, protokol yang paling berisiko, tapi juga yang paling membebaskan. Ini adalah langkah yang membedakan pria dewasa dari anak laki-laki. Penting. Protokol ini hanya boleh kamu jalankan setelah kamu benar-benar melakukan 2 protokol pertama, setelah kamu menciptakan jarak, dan setelah kamu benar-benar fokus pada misimu. Bukan sebelumnya. Di momen yang tepat, saat kalian bertemu, tatap matanya, dan sampaikan niatmu dengan jujur, singkat, dan tanpa tekanan. Kira-kira seperti ini. Hei, namanya. Selama ini kita temenan, dan aku sangat hargai itu. Tapi, aku harus jujur sama kamu dan diriku sendiri. Perasaanku ke kamu udah lebih dari sekedar teman. Aku tertarik sama kamu secara romantis. Kalau kamu nggak merasakan hal yang sama,
Aku 100% paham dan akan menghargai itu. Tapi kalau begitu, aku mungkin perlu sedikit ruang untuk diriku sendiri sementara waktu. Apapun jawabanmu, kejujuranmu akan sangat berarti buat aku. Lihat apa yang baru saja kamu lakukan. 1. Kamu berhenti menyamar dan menyatakan niatmu sebagai seorang pria. 2. Kamu memberinya pilihan yang jelas tanpa memaksanya. 3. Dan ini yang terpenting, kamu menetapkan konsekuensi yang sehat untuk dirimu sendiri. Kamu mengambil kembali kendalimu. Dengan begitu, ketidakpastian yang menyiksamu selama ini berakhir. Di sini, saat ini juga. Apapun jawabannya, kamu bebas. Ini adalah situasi win-win untuk kedewasaan dan ketenangan pikiranmu. Dan pada titik ini, kamu akan sadar, apapun hasilnya, apakah dia bilang iya atau tidak, kamu sebenarnya sudah menang. Karena tujuan sejati dari semua protokol ini bukanlah untuk mendapatkannya, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, setelah semua analisis dan protokol ini, kamu akan mengerti, tujuan dari semua ini bukanlah untuk sekedar keluar dari friendzone. Itu tujuan yang terlalu kecil. Tujuan yang jauh lebih besar adalah untuk menjadi pria yang tidak akan pernah masuk ke dalamnya lagi sejak awal. Karena ada perbedaan logis yang fundamental antara pria yang dibutuhkan oleh seorang wanita dan pria yang diinginkan oleh seorang wanita. Pria yang dibutuhkan adalah seorang utility provider, sebuah pelabuhan yang aman, sebuah aplikasi yang fungsional. Tapi, pria yang diinginkan adalah pria yang punya kerajaannya sendiri, pria yang punya misinya sendiri, dan dia mengundang seorang wanita untuk menjadi bagian dari petualangannya, bukan menjadikan wanita itu sebagai petualangannya. Jadilah pria yang diinginkan, bukan yang sekedar dibutuhkan. Jika video ini memberimu peta baru dan sebuah cetak biru untuk misimu, lakukan ini sekarang. Tulis di kolom komentar dengan huruf besar, misi saya dimulai. Tunjukkan pada dirimu dan pada kami semua bahwa kamu siap membangun. Dan subscribe ke Logika Asmara, karena membangun dirimu adalah proyek paling logis yang akan pernah kamu jalani. Sampai jumpa.